Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, paralel 1, mata kuliah konstruksi bangunan taman, yang beranggotakan saya sendiri, Alisa Zahra, NIM A44180012, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ali Mustar, NIM A44188007. Saya Clara Ornella Gultom, NIM A44180019. Nama saya Rizka Zafarina, NIM A441863. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Fahmi, NIM A44080061. Kami akan membawakan presentasi mengenai Taman Catur di Gulis yang terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terkait dengan konstruksi bangunan tamannya. Nah, Taman Catur di Gulis terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang mana Kota Pontianak terletak di lintas garis khatulistiwa. Nah, taman ini merupakan salah satu taman yang ikonik di Kota Pontianak karena letaknya yang berada di tengah-tengah kota, tepatnya di dalam kompleks Universitas Tanjung Pura. Selain itu, taman ini ikonik karena sangat fungsional. Antara lain fungsinya yaitu sebagai tempat rekreasi di pagi hari maupun di sore hari, dan sebagai tempat relaksasi, kemudian menjadi playground bagi anak-anak, kemudian sebagai tempat olahraga yaitu olahraga basket dan juga skateboard. Sebelum kami membahas tentang analisis potensi dan kendala pada Taman Gulis, kami akan membahas tentang teori sambungan pada konstruksi bangunan taman yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sambungan. Konstruksi terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian yang satu dengan yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan suku bagian tersebut adalah dengan cara memberikan sambungan. Sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Macam-macam sambungan, yaitu ada dua. Pertama adalah sambungan tetap. Sambungan tetap yaitu sambungan yang hanya dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contoh, sambung keliling dan sambung las. Yang kedua adalah sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusak sesuatu. Contoh, sambungan baut, sambungan pasat, dan sambungan pena. Sambungan pada kayu. Dalam pelaksanaan konstruksi kayu, harus diperhatikan cara menyambung serta menggabungkan kayu tertentu sehingga dalam batas-batas tertentu gaya tarik dan gaya tekan yang timbul dapat diterima atau disalurkan dengan baik. Sebuah sambungan pada suatu konstruksi merupakan titik kritis atau titik lemah pada konstruksi tersebut. Oleh karena itu, kayu yang disambung harus merupakan pasangan yang cocok dan tepat. Penyambungan tidak boleh sampai merusak kayu yang disambung tersebut. Paku sebagai alat sambung. Dari beberapa tipe paku utama yang digunakan dalam aplikasi struktural, maka paku umum dan paku panjang merupakan paku paling luas digunakan di Indonesia. Sama seperti paku lainnya, paku umum memiliki ujung paku berbentuk diamond. Nah, untuk sambungan pada baja secara umum dapat diterapkan 3 alternatif sambungan pada struktur baja, yaitu 1. Pengelasan, penyambungan dengan teknik keling, dan penyambungan dengan baut. Nah, yang pertama yaitu penyambungan dengan las. Pengelasan atau welding adalah teknik penyambungan pelat atau batang baja menggunakan energi panas. Kelebihan sambungan las antara lain lebih kaku dan berkelanjutan, lebih ekonomis dan juga lebih aplikatif dan mudah dimodifikasi. Namun, kekuatan sambungan las tergantung mutu las yang dipengaruhi oleh keterampilan tukang las. Selain itu, konstruksi pengelasan bersifat permanen atau tidak mudah dibongkar pasang. Nah, untuk yang kedua yaitu penyambungan dengan paku keling. Nah, untuk sistem sambungan paku keling tidak menimbulkan perubahan struktur dan cocok untuk pembebanan dinamis. Sambungan bersifat permanen sehingga tidak mudah untuk dibongkar pasang.
Jika terpaksa dibongkar dilakukan dengan memotong kepala paku. Resiko kerusakan yang ditimbulkan adalah kemungkinan terjadinya kropos pada bekas pengeboran lubang. Penyambungan dengan baut. Baut atau bolt adalah batang berulir dengan kepala pada salah satu ujungnya, dilengkapi dengan mur atau pengunci atau nut yang nantinya dipasang pada ujung lain. Secara umum, baut dalam struktur baja meliputi baut baja mutu tinggi seperti baut pas dan baut baja lunak seperti baut hitam. Terdapat beragam tipe dan ukuran diameter pada baut. Kelebihan sambungan baut adalah kemudahan dalam pemasangan serta cocok digunakan untuk mengikat konstruksi statis maupun dinamis. Selain itu, sambungan baut bersifat non-permanen sehingga dapat dibongkar pasang dengan mudah. Nah, kembali kepada pembahasan Taman di Gulis Kota Pontianak, kami menganalisis terdapat beberapa potensi dan kendala pada taman. Adapun potensinya yaitu taman ini fungsional karena terdapat fungsi yang banyak, yaitu sebagai area rekreasi, relaksasi, playground untuk anak-anak, hingga olahraga seperti basket dan skateboard. Nah, karena taman ini memiliki fungsi sebagai playground, sehingga taman ini sangat ramah anak-anak. Kemudian, pola pavement pada taman sangat menarik, dan terdapat banyak vegetasi naungan pada taman, terutama di bagian timur taman. Nah, untuk kendala, terdapat beberapa kendala yang kemudian akan dibahas bersama dengan solusinya, yang sudah dirancang menyesuaikan dengan kondisi iklim atau cuaca, dan juga fungsionalnya, yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Pada taman tersebut terdapat kendala pada petak-petak area taman pada gambar berikut. Yang dimaksud area tersebut dimaksudkan sebagai area hijauan, tetapi hal tersebut tidak berjalan secara maksimal. Terdapat rumput yang mati, tidak tumbuh, serta tanah yang kering. Selain itu, pada pavement perkerasan di sebelah kanan terdapat genangan air. Genangan air tersebut terjadi karena pavement tersebut merupakan pavement non-permeable. Karena kondisi tersebut harus dilakukan perbaikan fitur agar rumput dapat tumbuh dengan maksimal. Hal yang dilakukan yaitu mengganti pavement non-permeable menjadi pavement permeable dengan menggunakan pavement yang memiliki karakter berpori dan mengganti petak rumput dengan bioswale. Fungsi dari bioswale sendiri yaitu salah satu cara menyimpan air hujan yang jatuh agar dapat disimpan oleh tanah dan tidak langsung menguap karena terpapar sinar matahari. Hal tersebut akan menyebabkan tanah menjadi lembab dan vegetasi yang terdapat pada petak tersebut akan bertumbuh dan baik. Lalu ini merupakan konstruksi dari bioswale tersebut. Dari konstruksinya menggunakan pavement yang tadi diganti tersebut menggunakan pavement permeable dengan kemiringan berkisar 3 derajat agar air dapat mengalir ke bioswale. Lalu di lapisan atas terdapat lapisan topsoil dengan ketinggian minimalnya yaitu 15 cm. Kemudian di bawah dari topsoil tersebut ada lapisan geotekstil yang berfungsi sebagai agar tanah tersebut lebih stabil. Lalu di bawahnya lagi ada batu kerikil dengan kerapatan 70% dan saluran pipa untuk mendistribusikan air agar merata. Untuk materialnya, perkerasan menggunakan paving tegel batu alam. Kelebihan dari paving tegel batu alam yaitu ukurannya yang beragam, memiliki ketebalan 1-10 cm dan dimensi yang beragam. Selain itu, paving ini memiliki karakter pori-pori kecil sehingga dapat menyerap air, tidak licin, dan memiliki kesan natural. Lalu pada bagian bawah tadi pada bagian bawah topsoil menggunakan material geotekstil non-woven. Geotekstil non-woven itu
berfungsi sebagai pemisah antara topsoil dengan tanah dasar dan dapat menahan tanah dasar yang karakternya lunak. Nah, pada tapak selanjutnya yaitu tapak yang memiliki ketinggian berbeda satu sama lain atau elevasi yang berbeda. Nah, perbedaan ketinggian pada tapak ini mengakibatkan user seringkali tercekal atau tersandung. Solusi yang kami tawarkan untuk tapak yang memiliki elevasi berbeda ini yaitu penggunaan ramp atau bidang miring yang menghubungkan tapak yang satu dengan tapak yang lain. Ramp ini nantinya akan dibuat dengan kemiringan 5% dan diharapkan menjadi sarana untuk para disabilitas juga seperti pengguna kursi roda, sehingga taman ini akan mendukung ramah disabilitas. Adapun bahan konstruksi yang digunakan yaitu terdiri dari yang pertama yaitu semen. Semen ini merupakan zat untuk merekatkan bahan seperti batako, bata, dan bahan bangunan lainnya. Kemudian ada agregat halus atau pasir, yaitu butiran halus sebagai bahan pengisi campuran mortar ataupun beton dengan diameter butirnya itu 5 mm. Dan kemudian ada agregat kasar, yaitu atau sering disebut dengan kerikil. Kerikil ini berasal dari pecahan batuan atau dari industri pemecah batu dan mempunyai diameter butiran itu 5 hingga 40 mm. Kemudian itu ada air. Air ini merupakan komponen terpenting dari bahan konstruksi. Dan kemudian ada tahu beton atau beton decking. Tahu beton ini merupakan material atas campuran air, semen, agregat halus yang ukurannya dibuat sesuai dengan selimut beton. Fungsinya untuk membagi jarak antara tulangan dan backisting. Nah, selanjutnya ada wear mesh. Wear mesh ini merupakan tulangan besi yang dianyam sehingga menghasilkan besi lembaran berbentuk jajaran genjang maupun kotak dengan diameter 5 hingga 8 mm. Kemudian ada baja tulangan yang digunakan untuk penulangan beton dan diproduksi dari bahan billet dengan cara cenai panas atau hot rolling. Untuk baja tulangan ini terdiri dari tulangan beton polos dan tulangan beton sirip. Kemudian ada backisting. Backisting ini digunakan untuk salah satu material bangunan yang bersifat non-permanen untuk mencetak beton yang masih dalam keadaan basah atau belum kering. Nah, untuk backisting ini bisa dilakukan dengan cara tradisional, knockdown maupun fiber. Kemudian ada bata ringan yang digunakan untuk menggantikan bata merah. Bata ringan ini bahannya lebih ringan. Nah, kemudian ada kayu untuk membuat backistingnya itu pada konstruksi. Dan yang terakhir ada kawat pengikat atau bendrat. Bendrat ini digunakan untuk pengikat baja tulangan sebelum dicor. Terkelupasnya kanstin di taman ini menjadi kendala. Di samping itu, karena kanstin tidak tinggi dan tidak ada barrier, user dapat bebas melintasi area taman tersebut. Solusinya adalah memadukan bahan kanstin dengan batu alam dan membuat barrier yang lebih jelas seperti semak. Kelebihan penggunaan batu alam antara lain terkesan natural, elegan, dan mewah, tidak cepat rusak jika dipasang pada lantai, terhindar dari lumut dan jamur. Jika ada yang rusak, lantai batu alam tidak akan terlihat jelek. Ukurannya fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak perlu terlalu sering dirawat. Sedangkan kekurangan penggunaan batu alam adalah warnanya tidak bisa seragam, membutuhkan keterampilan sendiri dalam pemasangannya. Beberapa mempunyai pori-pori yang besar sehingga mesti ditutup dengan bahan khusus lagi, dan resikonya susah diperbaiki jika ada yang sengaja mencoret-coret dengan cat plastik. Bahan perekat untuk batu alam dan kanstin ini adalah mortar atau semen instan. Kelebihannya yaitu, pertama, mudah dan praktis digunakan, sama sekali tidak membutuhkan pasir untuk membuat adukan semen. Kedua, menghemat waktu dan biaya, walaupun lebih mahal, pemakaiannya lebih efisien, dan menghemat anggaran pembangunan, mempersingkat waktu pengerjaannya. Yang ketiga, daya rekatnya lebih baik.
karena komposisi bahan penyusun semen instan sudah dipertimbangkan dengan matang dan sesuai standar yang berlaku. Dan yang keempat, kualitas dan konsistensinya terjamin. Sementara itu, kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh semen instan yaitu harga yang lebih mahal dan distribusinya yang kurang merata, misal di daerah pedesaan. Kanstin adalah material beton precast yang biasa digunakan sebagai trotoar, pembatas bahu jalan, taman, dan lain sebagainya. Fungsi kanstin adalah sebagai penahan ataupun pengunci susunan paving block yang dipasang agar tidak bergeser atau berpindah posisi ketika terpasang. Kanstin taman digunakan untuk memisahkan badan jalan dengan taman sebagai penahan tanah agar tidak tercecer ke badan jalan sehingga taman terlihat lebih rapi dan indah. Salah satu konstruksi yang kami pilih pada tapak ini adalah bangku taman yang ada pada taman, catur. Kenapa kami memilih ini? Karena kami rasa bangku ini memiliki hal yang cukup kurang dan perlu untuk diperbaiki. Salah satu kendala yang dimiliki oleh bangku taman ini adalah tumpuannya yang tidak kuat, kemudian sambungannya yang tidak baik, serta kayu yang sudah sedikit lapuk karena tidak ada teduhan. Solusi yang kami berikan adalah kami mengganti desain dari bangku taman tersebut dengan menggunakan bahan beton dan kami perbaiki tumpuan dan sambungannya agar bangku taman ini lebih kokoh. Serta kami menggunakan beberapa bahan kayu untuk dudukannya agar lebih tahan terhadap hujan dan panas. Konstruksi taman sebelumnya yaitu memiliki konstruksi yang kurang kuat karena hanya disambungkan menggunakan rangka dari pipa besi di dalamnya, serta kayu bagian luarnya yang hanya dipaku saja dengan sambungan kerangka. Ditambah atapnya menggunakan seng sehingga kurang kuat juga. Desain bangku ini pada bagian sandarannya menutupi view dari focal point taman tersebut. Solusinya dengan cara membuat desain konstruksi bangku taman yang ramah lingkungan serta tetap terlihat estetik dengan memanfaatkan bahan baku kayu meranti jenis merah. Mengapa menggunakan jenis ini? Karena di daerah Kalimantan sendiri kayu meranti ini lumayan cukup melimpah dan mudah didapatkan sehingga harga dari kayu pun ini terjangkau. Kelebihan dari kayu meranti jenis merah ini dapat digolongkan dalam kelas 2 sampai 4 untuk kekuatannya yaitu hingga 15 tahun, sedangkan keawetannya tergolong dalam kelas 3 sampai 4 yaitu hingga 10 tahun. Alasan yang lain menggunakan bahan baku kayu jenis ini karena bentuk dan ukuran kayu meranti tidak mengalami perubahan, juga tidak mudah untuk memuai atau menyusut yang diakibatkan oleh perubahan suhu, dan ini sesuai dengan suhu di daerah tersebut. Keunggulan dari konstruksi baru ini, bagian atap, alas duduk sampai fondasi menyambungkan menggunakan sekrup. Di bagian atap, bagian tiang dan atapnya sama-sama kayu disambung menggunakan sekrup. Begitu pula pada bagian dudukan. Tiang dan dudukan sama-sama berbahan kayu disambungkan dengan sekrup. Untuk bagian fondasi menggunakan campuran batu kerikil, semen, dan pasir yang menyatukan fondasi tersebut agar kuat dan tahan terhadap rayap serta tidak mengalami pelapukan jika bersentuhan langsung dengan tanah, terutama tanah yang lembab. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.